Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para masyayikh, para habaib, para kiai, para punyai, utaminipun sahibul majlis, akhi fillah Habib Ja'far, juga habaib yang lain, matta'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa afadha alaina min barakati du'aihim. Amin, Allahumma amin. Para jamaah sedaya, mugi-mugi dipun paringi istiqamah alal iman, mugi-mugi dipun paringi istiqamah ala ta'at, mugi-mugi dipun bimbing Allah saged nebi mungkar lan maksiat. Mugi-mugi diparingi sehat wal afiat, umur panjang. Mugi-mugi dipun paringi gampil urusane, cekap rezekine, saleh salihah putra wayahe. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, langsung mawon. Alhamdulillah kita sakit kempal, mau zikir, mau salawat, mau Quran. Mugi-mugi dosa kita dipun ngapura Allah Subhanahu wa taala. Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam fihi illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Kalau ada kaum kumpul di suatu majelis sampai bubar sholawatan tidak, zikir juga. Saya ulangi, kalau ada kaum kumpul di suatu majelis sampai bubar enggak sholawatan juga enggak baca zikir, maka itu akan menjadi celaka petaka kepada mereka. Namanya celaka, jika Allah mau Allah memaafkan, tapi jika Allah enggak mau Allah juga akan mengadab mereka. Mereka yang siapa? Kumpul di suatu tempat sampai bubar tanpa zikir, tanpa sholawat. Semoga kita yang kumpul di sini pakai suratil Fatihah, pakai Quran, pakai zikir, pakai sholawat, benar-benar dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis lain riwayat Imam Bukhari, inna lillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna halaqadz dzikri. Sungguh Allah punya malaikat-malaikat yang keliling mencari majelis-majelis zikir, tentu termasuk majelis salawat. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw. Jika para malaikat itu saat keliling patroli mendapati kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka saling memanggil temannya, halummu halummu ila hajatikum, kemari kemari, ada hajat kita tadi mencari jamaah zikir sudah ketemu. Lalu malaikat fayahuffunahum ila sama'id dunya. Majelis zikir, majelis sholawat itu dijaga oleh malaikat mulai titik tanah itu sampai langit dijaga malaikat.
Selesai zikir, malaikat laporan. Allah bertanya, min aina ji'tum? Dari mana kamu datang? Malaikat menjawab, ji'na min 'indi ibadin lak. Kami datang menunggu para hambamu, menjaga para hambamu, yusabbihunak, yang mereka membaca tasbih kepadamu, wa yahmadunak, mereka membaca tahmid kepadamu, wa yuhallilunak, mereka membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, wa yukabbirunak, mereka membaca takbir kepadamu, wa yastaghfirunak, dan mereka juga membaca istighfar dan yang lain-lain. Saat itu Allah menjawab, ushidukum malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan hai para malaikatku, sungguh aku telah mengampuni semua yang hadir dalam majelis zikir itu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, tentu sahih. Semoga kita yang hadir bersalawat berzikir di sini diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Lalu ada malaikat yang matur, ya Rabbana fihim fulan abdun khatta laisa minhum innama marra fajalasa ma'ahum. Ya Allah, ada si fulan banyak salah dan dosanya, dia tidak termasuk anggota majelis zikir itu, hanya lewat-lewat saja, tahu-tahu ikut duduk saja. Apa yang kayak begitu pantas mendapat ampunan juga? Apa orang yang kayak begitu selamat juga? Allah menjawab dalam hadis Bukhari Muslim, walahu ghafartu humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Orang yang tadinya lewat-lewat saja, tahu-tahu ada JMC terus ikut duduk, ngantuk lagi, itu Allah menyatakan tetap saya ampuni dosanya. Mereka satu kaum, ibarat penumpang mereka penumpang satu kapal yang sama. La yasqa bihim jalisuhum, asal ikut duduk bersama mereka, maka yang nunut duduk itu meskipun enggak baca, ikut diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lewat jamaah tahlil yang ada di RT-RT, semoga lewat jamaah manaqib, semoga lewat jamaah istighosah, semoga lewat acara haul, semoga lewat acara maulid seperti malam ini, semoga lewat acara khataman Quran, yasinan, akhirnya dosa kita diampuni Allah dan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmakumullah, bahwa ikut majelis seperti ini insya Allah diselamatkan Allah itu nyata. Mereka-mereka yang awam, nggak pernah mondok, baca Quran nggak bisa, asal rutin ikut majelis kayak begini, mereka nyatanya juga masih sholat, berarti selamat. Mereka sampai sekarang masih Islam, berarti selamat. Mereka sampai sekarang masih ahlus sunnah wal jamaah, berarti selamat. Mereka dan anaknya tidak terjerumus pada minum-minuman keras, berarti selamat. Yang ikut majelis seperti ini meskipun awam, nyatanya enggak sampai kena narkoba, berarti selamat. Dan maaf-maaf, sama-sama awam, sama-sama enggak pernah mondok, sama-sama enggak bisa baca kitab kuning, sama-sama baca Quran juga enggak lancar. Kalau enggak pernah ikut seperti ini, tahlilan enggak ikut, majelis maulid enggak ikut, majelis manaqib enggak ikut, majelis surat yasin enggak ikut,
hataman Quran nggak ikut, haul juga nggak ikut. Banyak dari mereka sekarang yang sudah tidak sholat, berarti nggak selamat, gara-gara meninggalkan majelis. Banyak yang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, berarti nggak selamat, gara-gara nggak ikut majelis. Maaf, 1-2 bahkan masuk Kristen, berarti nggak selamat, gara-gara nggak ikut majelis. 1-2 dari mereka kena narkoba, berarti nggak selamat, gara-gara tidak ikut majelis. Sungguh majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat, majelis hataman Quran, benar-benar la yasqa bihim jalisuhum. Asal mau ikut majelis seperti ini, seawam apapun, sebodoh apapun, insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kesempatan kita yang awam, yang nggak pernah mondok, nggak pernah madrasah, untuk bisa menyelamatkan diri dari pengaruh-pengaruh yang batal, kesempatannya ya ikut bergabung di dalam benteng yang namanya majelis zikir, majelis ilmu, majelis Quran, majelis maulid. Ini nyata, ini benteng, dan kita selamat alhamdulillah. Kemudian berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ala innal imana fi qulubikum la yakhlaq kama yakhlaqu thawbu ahadikum ala fajaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana? Qal aktsiru min qawli la ilaha illallah. Riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal. Ingatlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman di dalam dadamu lama-lama bisa rusak, gampang robek, seperti pakaian yang Anda pakai, kena panas, kena hujan, lama-lama gampang suwek. Terus Nabi menganjurkan, ala fajaddidu imanakum, ingat, perbaharui imanmu. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddid imanana? Bagaimana cara memperbaharui iman? Cara membangun iman kembali, cara menguatkan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu membaca kalimat la ilaha illallah. Hadis ini kita amalkan. Hadis ini kita baca la ilaha illallah. Asal kita tetap ikut majelis. Asal kita tetap ahlu sunnah wal jamaah. Coba 1-2 dari sampean sudah enggak mau hadir dalam majelis seperti ini, lalu tidak ikut golongan ahlu sunnah wal jamaah, tidak ikut Nahdlatul Ulama, saya yakin lama-lama ba'da sholat enggak pakai wirid, lama-lama enggak tahlil malam Jumat. Kalau wirid tidak, thariqah tidak, maulid juga tidak, tahlilan malam Jumat juga tidak. Saya tidak yakin orang itu memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Di dalam ahlu sunnah, di dalam NU ada wirid ba'da salat, kita oleh imam diajak baca la ilaha illallah. Di dalam NU ada tahlilan, ada thariqah Naqsabandiyah, Qadiriyah. Di thariqah Qadiriyah itulah kita diajak membaca oleh guru mursyid la ilaha illallah 165 kali. Dalam majelis seperti ini
tahlilan malam Jumat, tradisi NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita diajak memperbanyak membaca kalimat La ilaha illallah, dan itu menurut Nabi cara memperbaharui iman, cara memperkuat iman. Sekali lagi, majelis kayak begini penting, majelis ilmu penting, majelis maulid penting, majelis tahlilan juga penting. Di samping itu sunnah, onok ganjarane, ternyata ada manfaatnya lagi, menghapus dosa plus menyelamatkan iman kita. Wala tamutunna illa wa antum, saya ulangi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu tetap beragama Islam. Bagaimana bentengi agama padahal kita gak ison dalil? Bagaimana menyelamatkan agama padahal gak apal kitab Quran, gak apal hadis? Dekatlah ulama, ikutlah majelis mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis Bukhari lebih tegas Nabi bersabda, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah. Sungguh Allah haramkan masuk neraka siapa? Orang yang membaca la ilaha illallah niat dari hati semata-mata mengharap ridhonya Gusti Allah. Kita juga hampir enggak mungkin memperbanyak kalimat la ilaha illallah supaya dinyatakan haram masuk neraka. Itu sulit mas kalau tidak ikut majelis. Itu sulit mas kalau enggak ikut tekoneng jamaah tahlil. Itu sulit mas kalau enggak baiat thariqah qadiriyah. Sulit mas memperbanyak la ilaha illallah kalau tidak ikut nahdlatul ulama ba'da salat wiridan. Siapa yang husnul khotimah? Adalah mereka yang mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Bagaimana ikhtiar supaya bisa mengakhiri hidup dengan membaca kalimat la ilaha illallah? Ikhtiarnya biasakan baca kalimat la ilaha illallah. Perbanyak membaca kalimat, halo, kok banyak yang main HP? Bagaimana mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah? Perbanyak dan biasakan membaca kalimat la ilaha illallah. Orang kalau terbiasa dan banyak membaca kalimat la ilaha illallah, insya Allah pas kaget, spontan yang dia ucapkan ya yang jadi kebiasaan. Wong lek kaget, spontan ngucap la ilaha illallah. Karena hari-hari yang dia perbanyak kalimat la ilaha illallah. Besok kaget kedatangan malaikat Israel, kaget keramuan malaikat Israel. Insya Allah yang spontan kita ucapkan la ilaha illallah terus mati. Itu loh namanya mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Di Surabaya ada makelar tanah. Hari-hari yang dipikir sertifikat. Hari-hari yang diurus sertifikat. Yang dibawa sertifikat.
yang diucapkan sertifikat. Pas mau mati oleh kiai dituntun baca la ilaha illallah gak bunyi. Tapi aneh, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya dia malah mengucap sertifikat lalu mati. Yang cerita ini Gus Isrokun aja, putranya Ki Mas Duki Mahfud, sekarang ketua NU Kota Malang. Banyak membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, jadikan itu sebagai kebiasaan. Insya Allah nanti pas kaget terkejut spontan yang diucap la ilaha illallah. Pas kaget terkejut Israel datang, kita enggak ucap kalimat yang lain. Yang kita ucap la ilaha illallah, lalu mati husnul khotimah. Ikhtiar kedua supaya bisa mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah, kumpullah orang ahlu sunnah wal jamaah, kumpullah orang Islam yang ahlu sunnah wal jamaah. Orang kalau nggak biasa kumpul dengan sesama muslim, tahlilan nggak teko, manakiban nggak teko, yasinan nggak teko, maulid nggak teko, insya Allah ketika dia sakit mungkin nggak diobatkan di RSI karena teman-temannya non muslim, bisa jadi mereka memberi masukan diobatkan yang Nirmala, diobatkan di rumah sakit RKZ, diobatkan ke rumah sakit Kristen Katolik. Siapa yang nyambangi, yang jenguk? Nopo disambangi teman majelis maulid, nggak kira wong dia bukan temannya kok. Nopo disambangi jamaah tahlil, ya nggak kira wong nggak pernah, nggak kenal jamaah tahlil. Nopo disambangi jamaah yasinan, enggak. Sing nyambangi mungkin konco Kristen, sing nyambangi mungkin konco gak sholat, sing nyambangi mungkin konco makelaran, sing nyambangi mungkin konco omben. Pertanyaan saya buat dia, loro nemen sekarat di rumah sakit Kristen, di setiap ruang ada salib, dokternya kalungan salib, perawatnya kalungan salib, pas arep mati disambangi konco gak sholat, pas arep mati disambangi konco Kristen, mungkinkah mereka menuntun kita baca la ilaha illallah? Enggak mungkin. Makanya berteman dengan sesama muslim, berteman ikut jamaah maulid, ikut jamaah tahlilan, bersama orang yang sama-sama ahlu sunnah wal jamaah itu penting untuk memastikan pas dewek loro nemen sing nyambangi Bib Ja'far, pas loro nemen sing nyambangi bolo podo NU-ne, sing nyambangi dulur podo NU-ne, namanya disambangi dulur podo Islami podo NU-ne, ngerti sing loro megap-megap Arab sekarat, pasti tanpa diminta dia bimbing Allah, 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 la ilaha illallah. Nah, pentingnya kita ikut majelis, berteman, bersahabat dengan sesama ahlu sunnah wal jamaah sebagai ikhtiar. Besok lek loro muga-muga sing nyambangi podo Islami, dokter sing ngobati ya dokter Islam, podo NU-ne, podo ahlu sunnahe, podo jamaah JMC ini, sehingga arep mati ora dituntun moco kalimat aneh-aneh, tapi dituntun moco la ilaha illallah. Dan biasanya yang nyambangi keluarga. Mohon Bu, Pak, ojo sampean tok sing tahlilan, anak digurak dijak tahlilan. Ojo sampean tok sing teko ning majelis maulid,
anak yo digurak diajak teko ning majelis maulid. Aja sampeyan tok sing NU, anak yo kudu diajak teng Fatayat Ibnu Ansor. Sak keluarga ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga ketika bapak loro nemen, ibu loro nemen, anak limo nunggoi kabeh. Pas bapak ibu loro nemen, wong anak limo NU kabeh mas, buka surat Yasin, wong bapak sing loro nemen diwacakne surat Yasin, BEC docek sekarate penak. Lek anakmu gak mau didik agama, gak dijak ngene-ngene iki, dijak ngurusi donya ae. Ngerti bapak ibu loro nemen, gak kira dibukane surat Yasin, dibukane surat tanah mas. Pak, sadurunge mati cap jempol sik Pak. Warisan. Salah sapa lek ngene iku? Makane didik anak padha wong tuwa. Wong tuwane seneng maulid, anak seneng maulid. Wong tuwa seneng zikir, anak ya seneng zikir. Wong tuwa ahlu sunnah wal jamaah, anak ya tetap ahlu sunnah wal jamaah. Itu penting dan itu menjadi tanda sukses bagi orang tua, juga sukses bagi anak. Wonten syi'iran bi abihik tada'adiyun fil karam wa man yusabih abahu famadzalam. Adi sukses krono niru bapake, dan siapapun yang niru bapake maka tidak akan tersesat, tidak akan dolim, boten salah. Niki abai ahlu sunnah wal jamaah, ngantos bi Ja'far tetap ahlu sunnah wal jamaah, mertuanya juga ahlu sunnah wal jamaah. Sukses, orang tuanya sukses lewat ahlu sunnah, anaknya juga sukses lewat ahlu sunnah wal jamaah. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, hati-hati terhadap golongan yang ada. Hati-hati terhadap golongan di luar ahlu sunnah wal jamaah. Besanan harus sesama ahlu sunnah wal jamaah. Golek mantu harus sesama ahlu sunnah wal jamaah. Nyekolahne anak teng TK Muslimat Bu, ahlu sunnah wal jamaah. Teng MI Ma'arif NU, ahlu sunnah wal jamaah. Mondok teng Lirboyo Ploso Sidogiri Sarang Langitan, ahlu sunnah wal jamaah. Mantun ngoten terus teng Yaman, teng Afqaf, Darul Mustafa, niku nggih ahlu sunnah wal jamaah. Ngeten iki lek mboten diarah ning ngoten, engkelen tertarik ning Dau, ning Batu, ana sekolah boarding, tahfidz Quran, moro-moro anakmu mau lebokne kono. Wis uang gedunge 50 juta, moleh tahlilane ilang, wiritane ilang, tawasule ilang, solawatane ilang, terawih ilang 20%. Ngene ya men. Makane supaya anak tetap padha wong tua, didiklah anak dengan pendidikan yang sama, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Sampun niki mawon, muga-muga enek guna lan manfaate. Jenengan kula jak ngamalne ilmu sing kula ceramane wau sekitar sak menit, nyuwun ikhlase. Nggih. Afdhalul dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. لا إله إلا الله حي معبود حي باق لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل وأوصل واجعل وأهدي ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة والكلمات الطيبة والصلوات النبوية هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهدي ذلك ونقدمه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan tiang sepuh kita sedaya, mbah-mbah kita sedaya, ahli kubur kita sedaya, derek kita sedaya, kerabat kita sedaya, konco kita sedaya, tangga lingkungan kita sedaya, jamaah saking majelis Maulid GMC ingkang sampun sedo. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musiin fatajawaz an sayyiatihim. Ya Allah, menawi para arwah kala wau tiang ingkang sae amalipun panjenengan lipat-lipataken ganjaranipun, menawi salah awon amalipun panjenengan ngapura kesalahanipun. Allahumma ja'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufrah min hufarin niran. Ya Allah, menawi para almarhumin kala wau, ya Allah, jenengan dadosaken kuburipun para almarhumin kala wau dados taman-taman swarga, ampun ngantos dadi jurangipun neraka. Allahumma bijahihim wa karamatihim wa barakatihim yassir lana umurad dunya wal akhirah sallimna min afatid dunya wal akhirah barik lana fid dini wad dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pamit datang Sumber Pucung.